Gamenya sama, ilmunya mungkin sama, uangnya beda. Kenapa orang kaya makin kaya dan kita yang miskin tetap di situ-situ aja, bahkan jauh lebih miskin lagi? Karena memang setelah 2 tahun terakhir ini aku banyak ngulik, aku banyak melihat dari sudut pandang kenapa sih mereka ini kok bisa makin kaya ya, walaupun di dalam kondisi yang kayak kita kemarin COVID segala macam, kok mereka tetap bisa ya gitu. Bahkan ada yang bisa ngelipat duitnya itu jauh lebih besar di saat COVID. Jadi gini teman-teman, di sini aku pengen berbagi banyak cerita tentang kenapa sih mereka ini kok bisa ya kaya makin kaya, yang miskin ini kok nggak bisa tumbuh ya. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu sebenarnya yang mereka tahu. Gameplay yang mereka lakukan itu kita banyak nggak tahu. Permainan-permainan yang mereka lakukan di belakang kita itu kita tuh nggak pernah tahu dari dulu. Karena apa? Dari awal kita sekolah, dari awal kita berkarir di perusahaan, itu biasanya nggak ada yang buka dapur mereka. Nggak ada yang tahu seluk-beluk mereka ini seperti apa. Gimana caranya mereka ngelipat duitnya, gimana caranya mereka ini membangun sistemnya. Yang kita tahu kita harus bekerja, menukar waktu kita untuk uang. Sedangkan mereka terbalik. Mereka itu membeli waktu untuk ngelipat uangnya. Mereka itu selalu membeli waktu. Kita yang bekerja mati-matian di sana, kita dibayar dengan gaji yang UMR misalnya, untuk bekerja setengah mati menghasilkan UMR di akhir bulan, sedangkan mereka itu membangun sistem yang udah menjadi besar. Kenapa bisa demikian? Karena aku pikir orang-orang yang bisa begitu hanya orang-orang yang kontrarian, orang-orang yang bisa berpikir terbalik. Mereka berani take risk. Nah, banyak orang-orang di luar sana itu yang nggak berani take risk. Dan percayalah, orang-orang kaya ini yang menjadi miliarder itu pernah kehilangan ratusan juta, dan orang yang jadi triliuner itu udah pasti pernah kehilangan ratusan miliar. Kenapa bisa begitu dan mereka tetap bisa stay sampai sekarang? Karena mereka tahu gamenya, mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka tahu caranya ngelipat dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, sampai seterusnya. Itu game yang kita nggak tahu. Kita cuma tahu kerja aja. Bangun pagi, berangkat kerja, makan siang, sore kita pulang. Begitu gitu terus. Mereka tuh nggak begitu. Mereka tuh pikirkan sistemnya ini gimana. 2 tahun terakhir ini bener-bener titik balik dari aku yang dulu, titik balik di mana mindset yang dulu aku selalu berpikir gimana caranya cari duit yang banyak dalam sekali pukul gitu. Dan aku nggak pernah tahu kenapa ada istilah compounding yang dibilang sama Warren Buffett juga. Ini adalah salah satu keajaiban di dunia, yaitu compounding. Karena kita nggak pernah tahu ternyata compounding ini di skill bisa, di uang bisa. Nah, mereka ini paham uang itu gimana caranya bisa compounding. Coba kalian pikir, sebenarnya untuk mencapai 1 miliar rupiah, 1,6 lebih tepatnya, itu kalian sangat mudah sebenarnya kalau kita pakai bahasa matematika. Yang pertama, kalian bisa coba kalian hitung dari 100.000 yang kalian punya ya. Ini boleh kalian hitung secara manual ya. Secara manual kalian hitung, kalian buka kalkulator kalian sekarang, coba kalian hitung dari 100.000, kalian compounding sampai 14 kali. 14 kali kalian compounding, double, itu akan ketemu di angka 1,6 miliar. Jadi kalian cuma butuh 100.000 jadi 200.000, 200.000 jadi 400.000, 400.000 jadi 800.000, 800.000 jadi 1,6, 1,6 jadi 3,2, dan seterusnya. Sampai 14 kali kalian akan ketemu 1,6 miliar. Gampang ya ternyata ya? Betul. Tapi instrumen apa yang bisa membuat uang kalian bisa bertumbuh segitu gedenya? Teknik apa yang bisa kalian pakai? Sejago apa kalian trading di market untuk bisa mencapai itu? Itu sangat sulit teman-teman. Karena apa? Hedge fund di dunia ini pun mereka cuma mengejar return misalnya setahun 40%, itu udah cukup. Kalian pengen 100.000 langsung jadi 1,6 M itu agak sedikit susah. Bahkan susah banget ya. Nah, jadi ini juga kenapa aku memilih industri kripto atau industri Web3. Di sini adalah tempat untuk mencari compounding yang menurut aku tuh terbaik daripada mungkin di saham, mungkin forex, mungkin yang lain-lain. Karena menurutku setelah aku mendalami dari beberapa industri ini, financial market ini memang cukup menarik, dan disinilah ternyata tempat orang-orang kaya itu pada markirin uangnya. Kenapa aku tahu? Kita boleh lihat berita segala macam ini. Orang-orang di luar sana itu naruh duitnya di mana sih? Mereka nggak mungkin pegang cash itu 100 miliar, 1 T itu nggak mungkin. Pasti di financial market, entah itu di saham, saham-saham perusahaan, saham dimanapun ya, entah saham luar negeri. Tapi percayalah,
semua yang mereka taruh itu liquid di luar aset-aset yang mereka punya ya, seperti apartemen mungkin, atau gedung-gedung, atau rumah mewah, rumah-rumah di Menteng misalnya. Nah, jadi teman-teman, mereka ini kenapa bisa terus kaya? Karena mereka tahu gamenya. Dengan game yang sama, misalnya contoh, let's say kalian sangat jago di financial market, kalian jago banget trading, kalian jago banget membaca saham, fluktuasi harga segala macam, kalian bermain di sana dengan contoh, let's say modal 10 juta rupiah misalnya. Dengan 10 juta rupiah kalian mainkan di market, kalian untuk mendapatkan 100 juta itu kalian butuh 1000% atau 10x, 10 kali lipat. Orang-orang kaya mencari 100 juta dengan uang 1 miliar itu cukup mencari return 10% dari setiap trade atau dari setiap posisi yang dia buka. Kelihatan kan bedanya? Gamenya sama, ilmunya mungkin sama, uangnya beda. Ini yang menurut aku, oh iya benar. Nggak bisa aku tiba-tiba taruh misalnya di kripto langsung jadi ratusan miliar, tuh nggak bisa. Disitulah kenapa mungkin kalian tanya, kenapa kalau kamu tahu kripto itu bisa ngasilin duit banyak, kenapa kamu masih kerja misalnya? Benar, aku sebenarnya bukan trader yang jago-jago juga. Aku cuman kripto antusias yang aku suka aja gitu sama dunianya. Terus kenapa aku kerja? Disitulah tempat aku ngumpulkan uangnya. Dimana aku harus bisa punya uang yang banyak untuk aku tembak di market. Jadi gampangnya gini teman-teman, ini aku bagi plan yang mau aku buka di depannya. Ini plan yang bener-bener yang aku lakukan sekarang. Kalian kerja, mati-matian cari uang. Bisnis kerja, cari uang yang banyak. Tembak di kripto. Bitcoin khususnya, tembak di kripto. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk kalian menjual atau membeli ya sebuah aset. Tapi ini yang akan mungkin aku lakukan di 1-2 tahun ke depan. Aku akan kumpulkan uang sebanyak mungkin. Di mana aku tempat ngelipatnya? Itu di financial market. Mungkin aku akan taruh di beberapa kripto, dan aku juga lagi sedang ngulik-ngulik di financial market di luar. Karena aku ngelihat saham Apple, saham Nvidia, dan lain-lain. Itu cukup menarik untuk kita invest. Nah, sekali lagi, kalau kita mau trade, itu susah teman-teman. Tapi semua orang pasti bisa investasi. Jadi, aku akan tetap kerja, dan aku akan taruh mungkin 90% hartaku di kripto atau di financial market. Karena 2 tahun terakhir aku benar-benar ngelihat perjalanan orang-orang kaya ini ternyata banyak game yang aku nggak tahu. Banyak hal-hal yang kita itu skeptis dulu. Apa sih Bitcoin? Apa sih ini? Apa sih itu? Padahal dulu ya, mungkin 2012 Bitcoin mungkin di harga 9 juta apa 8 juta waktu itu, 2012. Bayangin aja, aku udah ngasilin duit udah puluhan juta teman-teman. Dulu kalau kita pikir-pikir ya, ini kalau kita balik waktu, kalau aku beli 1 Bitcoin aja dulu hari ini udah 1,5 miliar gitu. Dengan uang yang dulu aku taruh cuman misalnya let's say 8 juta, 10 juta bahkan. Bahkan kalau sebelum-sebelumnya aku udah punya duit, kalau kita tuh tidak skeptis, mungkin ya hari ini udah beda cerita gitu. Tapi market kripto ini juga karena 24 jam, jadi kalian teman-teman ini nggak perlu FOMO, nggak perlu ya aku takut ketinggalan. Kayak sekarang misalnya, wih semua harga udah naik, kita waktunya beli nih. Nah, ini yang kesalahan dari teman-teman. Kenapa akhirnya aku juga join kelasnya Timothy di Akademi Kripto, aku join di beberapa kelas yang menurut aku bisa bangun pengalamanku dan juga aku bisa bangun skillku di sana tentang value investing. Karena menurutku perlu ilmunya itu dalam saat kita menentukan kita mau investasi apa. Kita mau taruh di Bitcoin, kita mau taruh di, kita trade misalnya di altcoin. Nah, kita perlu tahu ilmunya. Karena nggak bisa sembarangan teman-teman. Kalau sembarangan itulah orang bilang, wah ini judi, ini judi. Karena nggak ada ilmunya. Kalian nggak paham. Di saat orang FOMO, iklan di mana-mana, terus mungkin kalian sekarang lihat tuh berita di mana-mana, oh Bitcoin sentuh 1,5 miliar, Bitcoin sentuh segini. Di situ kalian masuk dan akhirnya kalian nyangkut di situ, semua orang jual barang. Itu namanya exit liquidity. Kalian tuh jadi tempat exit liquidity-nya mereka. Di saat turun kalian, waduh aku harus jual, rugi. Nah terus naik lagi harganya. Nah jadi kalau ilmunya kalian nggak punya, itu nggak bisa teman-teman bermain di sini. Itu aku bilang ini mainannya orang kaya. Aku bilang sama temanku, bro kamu tahu nggak ini mainan orang kaya itu gini loh. Waktu pertama kali aku kenal saham, mereka cari 5%, 10% dalam sehari dengan taruh misalnya 10 miliar. 10 miliar itu 10% udah 1 miliar teman-teman. Mungkin orang-orang kayak kita 1 tahun tuh udah hidup, udah nggak perlu kerja. Mereka tuh sehari bisa dapat segitu. Adilkah dunia ini? Kalau kalian tetap di situ-situ aja, kalian nggak mau belajar, kalian skeptis
skeptis. Kalian mungkin beranggapan nih apa sih ini manusia ini nggak ngerti ini. Ya terserah, itu terserah. Tapi di mana hari ini aku pengen share ini karena mungkin aku juga pengen kalian bisa berpikir, maukah kalian di situ-situ aja? Dan percayalah teman-teman, jangan pernah berpegang pada yang instan. Kalian harus punya mindset yang long term. Kalian harus berpikir tidak ada cara kaya instan. Kalian harus tetap kerja. Cuman kalian harus tahu kalian akan taruh uang kalian di mana, kalian investasi di mana. Nah, ini salah satunya kenapa dari sekian banyak teman-teman yang kutemui, mereka banyak akhir-akhir ini tuh nawarin bisnis bareng. Entah itu bisnis ini, bisnis A, bisnis B, bisnis C. Aku setelah lama terjun di industri Web3 atau di financial market, aku tuh melihat dari sudut pandang yang kalau kita tujuannya hanya mengcompounding uang, kita ingin melipat uang, aku rasa aku kayaknya nggak butuh bisnis. Aku cukup investasi di saham yang aku pilih, aku cukup investasi di kripto yang aku pilih. Misalnya contoh, let's say kita mau bikin kedai kopi yang kemarin aku sudah share. Kedai kopi yang mau kita bikin modal berapa? Anggap 500 juta misalnya, 500 juta. Kalian berpikir, oh ini akan berapa return yang akan kalian kasih di setelah BEP nanti. BEP-nya berapa tahun? Anggaplah, oh BEP-nya 3 tahun. Nah, kalau aku di financial market, aku nggak perlu nunggu selama itu. Paham ya sampai sini teman-teman? Aku nggak nunggu sampai berapa lama gitu. Dan terus misalnya berapa return yang bisa dikasih? Anggap dari 500 juta itu jadi 800 juta. Let's say ya, kita keuntungan 300 juta. Atau nggak usah banyak-banyak lah, 10% misalnya 50 juta atau 20% di 100 juta misalnya. Wah, ini keuntungannya 100 juta. 20%. Nah, sedangkan 20% di market kripto, aku tuh sangat mudah nyarinya, teman-teman. Nah, itu kenapa aku tuh nggak tertarik dengan bisnis-bisnis yang mungkin sekarang ada, yang teman-teman nawarin tuh aku nggak tertarik karena aku merasa aku udah tahu gamenya, aku pengen mainkan semuanya di mana, ya aku di situ aja. Dan yang terpenting adalah kripto atau financial market, semua ini kalian harus tahu semua itu liquid. Jadi kapanpun kalian ingin mengambil uangnya tuh cash, nggak perlu tunggu kalian jual barang ini. Kalau kalian buka coffee shop udah kemakan tempat misalnya untuk renovasi atau kita beli kursi meja, untuk kalian tarik cash lagi gimana caranya? Harus jual meja, harus jual properti segala macam, ini harus dijual dulu baru cash bisa balik. Nah, sedangkan di market aku ngerasa misalnya aku taruh 500 juta. 500 juta ternyata drawdown, turun 10% misalnya saham yang aku beli atau kripto yang aku beli. Aku tinggal taruh, resiko yang terbesar berapa? Oke, 10% aku udah cukup nahan resikonya. Ya udah aku tinggal cabut. Dan itu langsung balik cash, teman-teman. Nggak usah ribut sama partner untuk balikin duitnya. Nah, disitulah kenapa aku suka industri itu. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku hanya ingin berbagi itu untuk membuka pikiran teman-teman, membuka wawasan kalian tentang kenapa orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Itu cuman ada di otak kalian masing-masing. Dan aku berharap dari kalian, mungkin dari hari ini kalian mau belajar tentang investasi, mau belajar tentang industri financial market, dan semoga teman-temanku yang nonton hari ini bisa berhasil di kemudian hari.